Langit senja di desa Sukorejo berwarna merah saga, seolah menyimpan amarah yang tak terucapkan. Rani duduk di teras rumah kayu milik neneknya, meresapi aroma tanah basah selepas hujan. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan desa ini untuk kuliah di kota, namun kepulangannya kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelitik batinnya, sesuatu yang belum bisa ia pahami. "Enduk, jangan pernah dekat-dekat ke pabrik gula itu," suara neneknya lirih. Rani menoleh. Sorot mata neneknya tampak kosong, seakan dihantui bayang-bayang masa lalu. Pabrik gula itu memang sudah lama terbengkalai, berdiri seperti raksasa bisu di ujung desa. Sejak kecil, Rani sering mendengar cerita-cerita mistis tentang tempat itu, tentang suara tangisan di malam hari, bayangan hitam yang melintas di balik jendela pecah, dan sosok perempuan berpakaian lusuh yang kerap muncul di depan gerbang pabrik. "Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Rani, berusaha menggali lebih dalam. Nenek menghela napas panjang. "Dulu, banyak orang hilang saat pabrik itu dibangun. Mereka bilang ada tumbal yang dikorbankan agar pabrik tetap berdiri. Arwah mereka tidak pernah tenang." Dingin menjalar di sepanjang tulang punggung Rani. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul, tapi ada sesuatu dalam nada suara neneknya yang membuat hatinya bergetar. Malamnya, rasa penasaran itu semakin mengganggu pikirannya. Saat semua orang terlelap, ia membuka ponselnya dan mencari informasi tentang sejarah pabrik gula itu. Anehnya, hampir tidak ada catatan resmi yang menyebutkan detail pembangunan pabrik tersebut. Lalu, tanpa sadar, matanya tertuju pada sebuah lemari tua di sudut kamar. Sejak kecil, ia selalu melihat lemari itu terkunci rapat, seolah menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui. Dengan hati-hati, ia meraba kunci yang tergantung di sisi lemari. Suara engsel berderit pelan saat lemari itu terbuka, mengeluarkan bau kayu lapuk yang menyengat. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa buku dan dokumen tua yang warnanya telah menguning. Tangan Rani bergetar saat menarik sebuah buku bersampul kulit berdebu. Di halaman pertama, tertulis sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pembangunan pabrik gula Sukorejo, tahun 1887. Tumbal telah diberikan. Kesuksesan telah dijamin. Di sudut halaman, ada satu nama yang tertulis dengan tinta merah yang hampir pudar. Rani merasakan udara di kamar mendadak lebih dingin. Jendela yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit. Lalu, dari kejauhan, terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tangisan itu terdengar lirih, seperti datang dari kejauhan. Jantung Rani berdegup kencang. Ia menoleh ke arah jendela, tapi yang terlihat hanya pekatnya malam. Suara itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang lebih mencekam. Rani kembali menatap buku tua di tangannya. Ada sesuatu yang aneh dengan tulisan nama Sari. Tintanya tampak lebih baru dibanding bagian lain, seolah seseorang menambahkannya belakangan. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman berikutnya. Di dalamnya, ia menemukan catatan tangan dalam aksara Jawa kuno, disertai sketsa kasar seorang gadis berambut panjang dengan mata kosong yang menatap tajam. Rani tak bisa membaca tulisan itu, tetapi ada lembar lain yang berisi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Gadis itu menangis. Suaranya tenggelam dalam tanah. Ia memohon, tapi tak ada yang peduli. Darahnya menyatu dengan pondasi. Jiwanya terperangkap di dalam batu. Mereka pikir ia sudah tiada, tapi ia tidak mati. Bulu kuduk Rani meremang. Tangannya refleks meremas ujung kemeja, berusaha meredam rasa takut yang tiba-tiba mencengkeramnya. Lalu, di bagian bawah halaman, ada catatan yang lebih kecil, hampir seperti peringatan. Mereka yang membaca ini telah membuka pintu. Jangan cari dia. Jangan panggil namanya. Rani menutup buku itu dengan cepat. Pikirannya berkecamuk. Ia tak tahu apakah ini hanya catatan lama atau peringatan sungguhan. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang disembunyikan tentang pabrik itu. Sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pagi harinya, ia memutuskan pergi ke rumah Pak Slamet, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga sejarah Sukorejo. Lelaki itu sudah sangat tua, dengan tubuh ringkih dan mata sayu yang seakan menyimpan terlalu banyak cerita.
Ketika Rani menunjukkan buku itu, wajah Pak Slamet langsung berubah pucat. Tangannya bergetar saat membalik halaman demi halaman, lalu mendesah panjang. Seharusnya buku ini sudah lama dimusnahkan. Gumamnya dengan suara serak. Apa maksudnya, Pak? Tanya Rani gelisah. Pak Slamet menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih. Yang kau temukan ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah dosa besar yang diwariskan. Udara di ruangan mendadak terasa berat. Di luar, angin berembus kencang, membuat daun-daun kering berguguran. Pak Slamet menghela napas panjang, lalu berbisik dengan nada penuh kewaspadaan. Sari tidak pernah pergi, Rani. Dia masih di sana. Dan dia tahu kau sedang mencarinya. Malam itu, hujan turun tanpa tanda-tanda sebelumnya. Petir menyambar langit desa Sukorejo, menyoroti pabrik gula tua yang menjulang angkuh di kejauhan. Rani duduk di kamarnya, mencoba mencerna perkataan Pak Slamet siang tadi. Kata-kata lelaki tua itu masih terngiang jelas. Sari tidak pernah pergi. Dia masih di sana. Dan dia tahu kau sedang mencarinya. Entah mengapa, kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap buku tua yang kini tergeletak di atas meja. Ragu apakah harus membacanya lebih lanjut atau membakarnya saja. Di luar, angin menghembuskan suara sayup yang menyerupai bisikan. Rani menghela napas, mencoba mengabaikannya. Namun, tiba-tiba suara itu berubah, menjadi tangisan pelan. Suara yang sama seperti yang ia dengar semalam. Ia menoleh ke arah jendela, tapi yang terlihat hanya bayangan pohon yang meliuk tertiup angin. Perlahan, ia berdiri dan melangkah ke dekat jendela. Matanya menajam mencari sumber suara. Kemudian, sesuatu membuat napasnya tertahan. Di bawah rintik hujan, di halaman belakang rumah, seorang gadis berdiri diam. Rani mundur selangkah, lututnya melemas. Matanya masih terpaku pada sosok itu, berharap ia hanya berhalusinasi. Namun, saat kilat menyambar, wajah gadis itu terlihat jelas. Pucat, mata kosong, dan bibir membiru. Rani menutup mulutnya menahan jeritan. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Lalu, perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum kecil yang tidak wajar. Seketika lampu kamar Rani berkedip-kedip, diikuti suara gedebuk keras dari atap rumah. Ia tersentak dan mundur ke tempat tidur. Pintu kamar tiba-tiba berderi terbuka dengan pelan. Suara neneknya terdengar dari luar kamar. Namun, ada yang salah. Suara itu terlalu serak, terlalu berat, bukan seperti suara neneknya yang biasa. Jantung Rani berdetak semakin kencang. Tangannya gemetar saat meraih ponsel di meja, tapi sebelum sempat ia menyalakan senter, sesuatu berdesir di belakangnya. Udara di kamar mendadak membeku. Ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Perlahan, ia menoleh, dan tepat di belakangnya, sepasang mata kosong menatapnya dalam kegelapan. Rani tersentak ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Namun saat ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Hanya keheningan yang tersisa, kecuali suara hujan yang masih deras di luar. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar kamar, hampir menabrak neneknya yang berdiri di lorong dengan wajah cemas. "Ada apa?" Suara nenek terdengar waspada. Rani terengah-engah, matanya masih dipenuhi ketakutan. "Nenek, aku melihatnya." Ekspresi neneknya langsung berubah. Wajah tuanya yang biasanya tenang kini tampak tegang, seolah memahami apa yang baru saja dialami Rani. Tanpa banyak bicara, nenek menarik tangan cucunya ke ruang tengah dan menyalakan lampu. "Ada yang harus kau tahu." Rani menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Nenek menghela napas panjang, seakan butuh keberanian besar untuk mengucapkan kata-kata yang hendak disampaikannya. "Keluarga kita terikat dengan pabrik itu." Rani menatap neneknya dengan bingung. Nenek meremas tangannya sendiri, lalu menatap cucunya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Dulu, kakek buyutmu adalah orang kepercayaan pemilik pabrik gula itu. Saat pabrik dibangun, para pekerja mulai jatuh sakit dan meninggal satu persatu. Mereka bilang tanah tempat pabrik itu berdiri adalah tanah yang menolak manusia.
Tapi para pemilik pabrik tidak peduli. Rani menahan napas, merasakan ada sesuatu yang sangat buruk dalam cerita ini. Lalu, seorang dukun didatangkan. Ia berkata, pabrik tidak akan pernah berdiri tegak tanpa tumbal. Lanjut nenek dengan suara yang semakin pelan. Mereka butuh seseorang yang darahnya akan mengikat kekuatan pabrik itu agar bisa berjalan tanpa gangguan. Rani mulai merasa mual. Sari adalah korban pertama, bisik nenek. Ia masih remaja, diculik dari rumahnya, dikubur hidup-hidup di bawah pondasi utama pabrik. Mereka bilang, saat tanah menutup tubuhnya, ia masih menangis. Ia masih berteriak, tapi tak ada yang menolongnya. Dan kakek buyutmu adalah salah satu orang yang membantu ritual itu. Seketika, ruangan terasa lebih gelap. Rani merasa seperti ditarik ke dalam pusaran rasa bersalah yang bahkan bukan miliknya. Ia teringat peringatan Pak Slamet. Sari tidak pernah pergi, dan dia tahu kau sedang mencarinya. Jadi arwah Sari yang datang padaku, bisik Rani, nyaris tak percaya. Nenek mengangguk. Dia tidak pernah bisa pergi. Selama pabrik itu masih berdiri, dendamnya masih membara. Dan sekarang, dia tahu kau adalah keturunannya. Sebuah firasat buruk menyelinap ke dalam hati Rani. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar cerita lama. Sari sedang mencari balas dendam. Dan ia mungkin tak akan berhenti sampai semua yang terlibat dalam kematiannya membayar harga. Hujan reda menjelang tengah malam, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti desa. Rani duduk di teras rumah neneknya. Pikirannya masih bergolak hebat. Setelah mendengar pengakuan nenek, ia tak bisa lagi berpura-pura mengabaikan semua kejadian aneh yang menimpanya. Di tangannya, buku tua itu terbuka di halaman terakhir. Ada sebuah kalimat yang belum sempat ia baca sebelumnya. Pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Jika ingin tahu kebenaran, masuklah. Rani menggertakkan giginya. Ia tak bisa hanya diam dan membiarkan teror ini berlanjut. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik gula itu. Malam itu juga, ia menghubungi 3 temannya, Reza, Dito, dan Sarah. Mereka adalah teman masa kecilnya yang dulu sering bermain bersama di desa sebelum akhirnya berpisah karena sekolah dan pekerjaan. Awalnya mereka menolak, tapi setelah Rani menceritakan semuanya, mereka akhirnya setuju untuk ikut. Pukul 1 dini hari, mereka berkumpul di depan gerbang pabrik gula yang telah berkarat. Bangunan tua itu berdiri seperti raksasa bisu di tengah gelap. Jendela-jendelanya menganga kosong seperti mata yang mengawasi mereka. Apa kita benar-benar harus masuk? Tanya Sarah dengan suara bergetar. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawab Rani mantap. Reza, yang sejak tadi diam, mencoba mendorong gerbang besi itu. Aneh, meski berkarat dan terlihat berat, pintu itu terbuka dengan mudah, mengeluarkan suara berderit panjang yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Begitu mereka melangkah masuk, udara langsung terasa lebih dingin. Bau besi tua dan debu menyengat hidung. Lantai pabrik dipenuhi puing-puing kayu lapuk dan pecahan kaca. Mesin-mesin tua berdiri tak bergerak. Bayangannya tampak seperti sosok mengintai dalam gelap. Tiba-tiba, Dito berhenti melangkah. Rani, ada yang aneh. Rani merasakan hal yang sama. Di tengah dinginnya malam, lantai beton di bawah kaki mereka justru terasa seperti menyimpan panas. Sarah menjerit pelan. Tangannya mencengkram lengan Rani. Kita keluar sekarang juga. Namun sebelum mereka sempat berbalik, sesuatu terjadi. Pintu gerbang yang tadi terbuka lebar kini menutup sendiri dengan keras. Lalu, lampu-lampu neon tua di langit-langit pabrik tiba-tiba berkedip-kedip. Seolah ada sesuatu yang berusaha menghidupkannya kembali. Dan dari dalam bayangan, terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah mereka. Langkah kaki itu semakin jelas. Bukan hanya satu, tapi seperti ada banyak orang yang bergerak dalam kegelapan, mengelilingi mereka. Rani menahan napas, tubuhnya tegang. Teman-temannya berdiri diam, tidak berani bersuara. Lampu-lampu neon tua di atas kepala mereka berkedip cepat, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding pabrik. Lalu, semuanya berhenti. Lampu padam seketika. Dalam kegelapan,
terdengar suara napas. Bukan dari mereka. Pelan, berat. Seolah berasal dari seseorang yang sudah lama terkubur. "Kalian datang." Sarah menjerit histeris saat kilat menyambar di luar pabrik, menerangi ruangan selama sepersekian detik. Dan di tengah lorong, sosok itu berdiri. Gadis berambut panjang dengan wajah pucat membiru. Matanya hitam pekat, kosong, namun penuh kebencian. Bibirnya kering, terkatup rapat seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Bajunya robek dan berlumuran tanah, seperti baru saja bangkit dari kuburan. Angin kencang berputar di dalam ruangan, meniup debu dan serpihan kaca ke segala arah. Mesin-mesin tua mulai bergetar sendiri, mengeluarkan suara gerinda yang menyakitkan telinga. Rani ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti dipaku ke lantai. Sari mengangkat tangannya perlahan. Di pergelangan tangannya yang kurus, masih ada bekas tali yang membekas dalam di kulitnya. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum manusia. Senyum itu merekah terlalu lebar, hampir tidak masuk akal. "Kalian harus merasakan seperti yang aku rasakan." Tiba-tiba, Dito terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Ia menjerit, lalu mencakar-cakar lehernya sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Rani berusaha bergerak, tapi tiba-tiba udara di sekitarnya mengeras, menekan tubuhnya seperti ada ribuan tangan yang menariknya ke bawah. Di sudut ruangan, Sarah sudah jatuh tersungkur, matanya terbelalak kosong. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti sedang mencoba berbicara, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Reza yang masih berdiri mulai membaca doa dengan suara bergetar. Tapi suara Sari menggema di seluruh pabrik, memenuhi setiap sudut dengan kesedihan dan kemarahan. "Aku tidak mati. Aku masih di sini. Dan kalian akan menemani aku." Lantai di bawah mereka mulai bergetar. Dari retakan lantai beton, muncul bau busuk yang menyengat. Bukan sekadar bau tanah basah, tapi bau tubuh yang telah lama membusuk. Sari melangkah mendekat, dan kali ini, Rani tahu mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah. Rani menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang hampir melumpuhkannya. Udara di dalam pabrik terasa semakin pekat, seperti ada sesuatu yang merayap ke dalam paru-parunya, membuat napasnya tersengal. Dito masih terkapar di lantai, tubuhnya bergetar seperti kejang. Sarah meringkuk di sudut, sementara Reza terus membaca doa meskipun suaranya semakin parau. Sari berdiri tak jauh dari mereka. Matanya menatap tajam, penuh kebencian. Wajahnya yang pucat kini tampak lebih jelas dalam cahaya kilat yang sesekali menyambar dari luar. "Aku dikubur hidup-hidup." Suaranya lirih, tapi menggema di seluruh pabrik. "Aku menangis, aku memohon, tapi mereka tidak peduli." Rani menggigil. Ia tahu arwah Sari tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Tiba-tiba, suara keras bergema di dalam pabrik. Suara seperti sesuatu yang besar jatuh dari atas. "Lari sekarang!" teriak Reza, menarik Rani yang masih terdiam. Mereka berempat berusaha berlari menuju pintu keluar. Tapi pintu besi itu masih tertutup rapat, seakan dikunci oleh kekuatan tak kasat mata. Rani menatap sekeliling dengan panik. Tidak mungkin mereka bisa keluar tanpa bantuan. Kemudian, ia teringat sesuatu. Pak Slamet, orang tua itu pasti tahu cara mengatasi ini. Dengan tangan gemetar, Rani merogoh ponselnya dan menghubungi Pak Slamet. Butuh beberapa detik sebelum panggilan tersambung. Suara berat Pak Slamet terdengar di ujung telepon. Dengan nada tegas, Pak Slamet berkata, "Dengar, kalian harus bertahan. Aku akan datang, tapi kalian harus tetap membaca doa. Jangan biarkan dia menguasai kalian." Panggilan terputus tiba-tiba. Rani menoleh ke teman-temannya. "Pak Slamet akan datang. Kita harus bertahan." Tapi Sari tidak membiarkan mereka begitu saja. Dengan suara melengking, ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat mendorong mereka semua hingga terhempas ke lantai. Rani merasakan sesuatu mencengkram kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, ia hampir menjerit. Tangan-tangan hitam keluar dari celah lantai,
menariknya ke bawah. Tangannya meraih lantai, berusaha menahan tubuhnya agar tidak terseret. Sarah menjerit. Namun sebelum seseorang bisa menolongnya, sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Ketika Rani mengangkat kepalanya, wajah Sari sudah ada tepat di depannya. "Kau harus merasakan seperti yang aku rasakan." Mata Sari melebar, lalu semuanya menjadi gelap. Suara angin menghilang, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Rani membuka matanya, tetapi yang ia lihat bukan lagi pabrik gula yang lapuk dan penuh debu. Ia berada di tempat lain. Di depan Rani, seorang gadis berdiri dengan wajah menunduk. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya. Bajunya robek dan penuh noda tanah. Tapi kali ini, Rani tidak hanya melihat arwah itu. Ia bisa merasakan penderitaannya. Tiba-tiba, semuanya berubah. Rani kini berada di dalam sebuah lubang gelap dan sempit. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terkunci. Di atasnya, beberapa orang berdiri, menatap ke bawah dengan wajah dingin. Termasuk seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat mirip dengan foto kakek buyutnya. Tanah mulai dilempar ke dalam lubang, menimpa tubuhnya sedikit demi sedikit. Ia berusaha berteriak, tapi debu dan tanah masuk ke dalam mulutnya. Semuanya gelap. "Rani, bangun!" Sebuah suara membelah kegelapan. Dengan sentakan keras, Rani terbangun. Dadanya naik turun. Matanya liar mencari tahu di mana ia berada. Ia masih di dalam pabrik. Sarah dan Reza memegang pundaknya, sementara Dito terduduk di lantai, wajahnya pucat. Tapi sesuatu telah berubah. Kini Rani tahu segalanya. Ia merasakan bagaimana Sari mati, bagaimana ia dikubur hidup-hidup. Tubuhnya tertimbun tanah sedikit demi sedikit. Bagaimana ia menangis dan berteriak hingga suara terakhirnya tenggelam dalam keheningan. Dan yang paling membuatnya takut, ia bisa merasakan kemarahan Sari mengalir di dalam dirinya. Tiba-tiba, pintu pabrik terbuka dengan keras. Pak Slamet berdiri di sana, membawa sebaskom air dan dupa yang mengepul. Wajahnya penuh ketegangan saat ia berjalan masuk. "Kalian harus segera keluar. Aku akan mulai ritualnya." Tapi Rani tetap berdiri di tempatnya. Dalam dadanya, ada sesuatu yang bergejolak. Sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Bagian dari dirinya ingin meminta maaf kepada Sari, tapi bagian lain dari dirinya ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan leluhurnya. Tangannya mengepal. Jika ia melakukan ritual, arwah Sari mungkin akan pergi selamanya. Tapi apakah itu adil? Sari tidak pernah mendapatkan keadilan. Ia hanya menjadi korban. Dan sekarang, mereka yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya. Sari hanya ingin seseorang merasakan penderitaannya. Dan untuk sesaat, Rani mempertimbangkan untuk membiarkannya terjadi. Pak Slamet menatap Rani dengan cemas. Matanya yang tajam seolah bisa membaca pergolakan batin gadis itu. "Aku tahu kau merasa bersalah, tapi kalau kau membiarkan dia tetap di sini, dia akan terus menyiksa yang tidak bersalah." Rani menggigit bibirnya. Tangannya masih gemetar. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang bukan miliknya. "Mereka harus merasakan seperti aku." Suara Sari berbisik di telinganya. Tiba-tiba, udara di dalam pabrik berubah. Lampu-lampu yang tadi redup kini meledak satu persatu, memercikan bunga api ke segala arah. Dinding pabrik bergetar, mesin-mesin tua yang sudah berkarat mulai bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang menghidupkannya kembali. Di tengah ruangan, Sari berdiri, wajahnya penuh kebencian. Matanya tidak lagi hitam kosong, tetapi merah membara seperti bara api. Pak Slamet tidak membuang waktu. Ia menaburkan air dari baskom ke lantai, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Aroma dupa semakin kuat, menyebar memenuhi ruangan. "Sari!" Suara Pak Slamet menggema. "Aku tahu kau tersiksa. Aku tahu kau mati dalam penderitaan. Tapi ini bukan jalannya." Arwah Sari menggeram. Tubuhnya bergerak dengan gerakan kaku dan terputus-putus, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. "Mereka menguburku hidup-hidup.
Sekarang mereka harus merasakan hal yang sama. Angin kencang berputar di dalam pabrik. Sarah menjerit dan merapat ke Reza. Sementara Dito hanya bisa duduk dengan mata terbelalak ketakutan. Rani merasa tubuhnya semakin berat. Ada sesuatu yang menariknya ke arah Sari. Pak Slamet mulai membaca mantra dengan suara lantang. Tangannya bergerak cepat, melemparkan bunga melati ke udara sambil menggenggam keris kecil yang ujungnya berkilat dalam cahaya remang-remang. Arwah Sari menjerit. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan raungan yang menggetarkan tulang. "Aku akan mengembalikanmu ke tempatmu yang seharusnya," teriak Pak Slamet. Sari mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Rani merasa dadanya mencengkeram. Seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam jantungnya, meremasnya perlahan. Rani jatuh berlutut, napasnya tersengal. "Lawan dia!" teriak Pak Slamet. Tapi suara Sari semakin kuat di kepalanya. "Aku akan membawamu bersamaku. Rani, kau adalah bagian dari mereka." Tangan Rani gemetar. Ia bisa merasakan kemarahan Sari seolah itu miliknya sendiri. Namun kemudian, sesuatu terlintas di benaknya. Bukan kemarahan, tetapi kesedihan. Rani menatap Sari dengan mata penuh air mata. Aku tahu kau marah, Sari. Aku tahu kau tersiksa. Tapi aku tidak ingin ini terus berlanjut." Suara raungan di sekeliling mereka mulai mereda. Rani menggenggam dadanya yang terasa nyeri, lalu berbisik, "Maafkan aku, maafkan kami." Pak Slamet melihat celah itu. Dengan cepat, ia menancapkan keris ke tanah di tengah lingkaran yang ia buat. Seketika, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sari menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang dipenuhi amarah perlahan mulai berubah. Mata hitam pekatnya kini dipenuhi air mata. Seolah perlahan-lahan ia mulai tersadar. "Aku hanya ingin mereka tahu apa yang aku rasakan." Lalu, dengan satu jeritan panjang, tubuh Sari berubah menjadi kabut hitam pekat dan tersedot ke dalam tanah yang retak di bawah mereka. Angin kencang berputar sekali lagi sebelum semuanya tiba-tiba sunyi. Udara kembali dingin. Mesin-mesin tua berhenti bergerak. Dinding pabrik yang bergetar kini diam. Mereka terengah-engah. Pak Slamet menatap tanah yang retak itu dengan wajah lelah. Rani merasakan air mata mengalir di pipinya. Tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena kesedihan yang entah mengapa begitu dalam. Sari akhirnya bisa beristirahat. Suasana pabrik gula kembali sunyi. Hanya suara napas terengah-engah yang terdengar dari Rani dan teman-temannya. Pak Slamet masih berlutut di tanah. Wajahnya penuh keringat. Keris yang ditancapkannya bergetar pelan sebelum akhirnya diam. Lingkaran perlindungan yang dibuatnya mulai memudar. Tersapu angin malam yang merayap masuk melalui celah-celah jendela pabrik yang pecah. Sari telah pergi, atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Rani menatap ke arah retakan di lantai tempat arwah Sari lenyap. Ada perasaan aneh yang merayapi hatinya. Bukan lega, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada yang belum selesai. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, mengangkat debu dari lantai pabrik. Lampu sorot dari senter yang mereka bawa mulai berkedip, seolah kehilangan tenaga. Sarah menggenggam lengan Rani dengan erat. "Ini sudah selesai, kan?" Tak ada yang menjawab. Dito, yang masih terduduk dengan wajah pucat, tiba-tiba terbatu keras. Saat ia mengangkat wajahnya, matanya melebar ketakutan. Lantainya bergerak. Semua mata tertuju pada lantai yang retak itu. Tanah di bawahnya bergetar, bukan seperti sebelumnya. Kali ini, suara dari dalamnya terdengar lebih dalam, lebih hidup. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar. "Aku sudah pergi, tapi mereka masih di sini." Suara itu menggema dari seluruh penjuru pabrik. Dan kemudian, tangan-tangan mulai muncul dari dalam retakan. Tulang belulang yang masih dibalut sisa-sisa kain membusuk mulai merangkak keluar. Satu persatu, mereka bangkit dari kegelapan. Tubuh mereka menggeliat dalam posisi yang tidak wajar. Kepala mereka berputar dengan suara retakan mengerikan. Dito menjerit saat salah satu tangan mencengkram kakinya. Ia berusaha menendangnya,
Tetapi cengkraman itu semakin kuat. "Jangan melihat mereka!" teriak Pak Slamet, buru-buru menaburkan air ke segala arah. "Mereka adalah korban yang belum terbebaskan." Rani menelan ludah. Mereka bukan hanya menghadapi Sari. Mereka menghadapi semua arwah yang menjadi tumbal di pabrik ini. Sarah menarik tangan Rani. "Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari menuju pintu pabrik. Dito masih diseret oleh sesuatu, tetapi Reza dengan cepat menariknya. Mereka menerobos keluar dengan napas tersengal, meninggalkan suara-suara jeritan yang terus bergema di dalam pabrik. Pak Slamet adalah yang terakhir keluar. Begitu ia melewati ambang pintu, ia segera menaburkan sesuatu ke tanah dan membaca doa dengan cepat. Pabrik itu bergetar hebat. Dari dalam, terdengar suara jeritan dan raungan menyayat, seolah ratusan suara berteriak dalam penderitaan. Pak Slamet terhuyung mundur, wajahnya lelah. Tapi Rani tidak bisa menghilangkan perasaan aneh dalam hatinya. Ia menoleh sekali lagi ke arah pabrik yang kini berdiri sunyi dalam kegelapan. Rani menghela napas panjang. Pabrik gula itu akhirnya ditutup selamanya beberapa minggu setelah kejadian itu. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, beberapa warga masih bersumpah bahwa mereka bisa mendengar suara tangisan di dalamnya saat malam tiba. Sebuah pengingat bahwa dosa masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sejarah seringkali menyimpan rahasia yang tak terucapkan, terpendam dalam kesunyian dan waktu. Apa yang terjadi di pabrik gula itu bukan sekadar kisah mistis, tetapi sebuah pengingat bahwa setiap kejahatan, seberapapun tersembunyinya, akan selalu meninggalkan jejak. Dendam yang tak terselesaikan, nyawa yang dikorbankan demi keserakahan, semua itu tidak benar-benar hilang. Seperti bayangan yang mengintai di sudut tergelap malam, mereka tetap ada, menunggu saatnya untuk menuntut keadilan. Pabrik gula itu kini hanya bangunan tua yang ditinggalkan. Bisikan masa lalu masih terdengar, seolah-olah ingin menceritakan kisahnya yang belum sepenuhnya selesai. Dan mungkin kisah ini bukan hanya sekadar cerita. Mungkin ini adalah peringatan bahwa beberapa tempat seharusnya tetap dibiarkan dalam kesunyiannya.